Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang apa saja doa iftitah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, doa iftitah atau disebut juga dengan doa istiftah adalah doa yang dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang menyatakan hukumnya adalah wajib dalam salat fardu maupun salat sunat. Ada yang mengatakan hukumnya sunat dalam salat fardu maupun salat sunat. Ada pula yang mengatakan doa iftitah ini wajib dalam salat wajib, sunat dalam salat sunat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun para ulama mereka bersepakat bahwasanya membaca doa iftitah atau istiftah hukumnya adalah disyariatkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja sebahagian ulama menyatakan bahwasanya tidak disyariatkan untuk membaca doa iftitah di dua kondisi. Yang pertama adalah sholat jenazah. Sebagian ulama menganggap tidak disyariatkan untuk membaca doa iftitah dalam sholat jenazah. Begitu juga kondisi yang kedua adalah kondisi seorang makmum yang mendapati imam dalam kondisi tidak posisi berdiri, seperti dalam kondisi contohnya ruku atau i'tidal, sujud atau duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Yang jelas ketika dalam kondisi tidak berdiri, maka di sini tidak disyariatkan untuk membaca doa iftitah. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, doa iftitah ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah tidak hanya satu bacaan. Karena disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang bacaan-bacaan doa iftitah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 744, demikian pula Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 598. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata sakata hunaihatan qabla an yaqra'a. Faqultu ya Rasulullah
bi abi wa ummi ara'aitu sukutaka baina takbiri wal qiraati ma taqulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membuka salat, beliau diam sejenak sebelum membaca. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, ibuku dan ayahku dan ibuku sebagai tebusannya. Aku melihat Anda diam di antara takbir dan membaca. Apa yang Anda baca? Qala, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku baca. Qala maksudnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal baradi. Ini adalah bacaan doa iftitah yang paling sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian. Namun ini bukanlah satu-satunya bacaan doa iftitah, namun ada doa yang lain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 601. Demikian pula Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 3592. Dan Imam An-Nasai dalam kitab sunannya di jilid yang kedua di nomor urut hadis 125. Hadis ini berasal dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qala rajulun minal qaumi, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari jamaah salat tersebut yang membaca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibtu laha, aku terheran-heran karena ucapan tersebut. Futihat laha abwabus samai, dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Maka aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Ya. Hadisnya riwayat Muslim dan yang lainnya. Ini bacaan doa iftitah yang lainnya, dan ada juga bacaan doa iftitah yang lain pula. Itu bacaan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya di nomor urut hadis, di dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 776, Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 243, Imam Nasai dalam kitab sunannya di jilid kedua di nomor urut hadis 132, dan juga Ibnu Majah dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 806 serta yang lainnya. Dan hadis ini ya memiliki derajat hasan ya berdasarkan jalan-jalannya. Hadis ini berasal dari Ibunda Aisyah dan sahabat Abu Sa'id serta yang lainnya ya radhiyallahu anhum ajma'in. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membuka salat beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Demikian. Dan juga banyak ya
doa-doa yang lainnya. Seperti contohnya juga doa iftitah yang lainnya. Itu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 771, Imam Abu Daud dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 760, Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 342, Imam An-Nasai dalam kitab sunannya di jilid kedua di nomor urut hadis 130. Hadisnya agak panjang karena bacaannya agak panjang. Ya, yaitu hadis ini berasal dari sahabat Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati qala, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri hendak salat, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sampai di sini lafaz ini adalah lafaz yang sahih. Nah, kalau mau ditambahkan ya sebagaimana dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu biyadaika wasyarru laysa ilaika wa ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian ya. Bahkan hadis ini disebutkan ya, dan beliau membacanya dalam salat fardu maupun salat sunat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan juga ada hadis yang ini datang secara khusus untuk doa iftitah di dalam salat malam, qiyamul lail. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 770 dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal laili. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau tatkala beliau berdiri salat dari waktu malam itu. Beliau membaca Allahumma rabba Jibril wa Mika'ila wa Israfina fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Demikian. Nah, baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini adalah hadis-hadis yang sahih yang kita sebutkan yang menunjukkan bahwa Nabi SAW membaca doa-doa iftitah ini dalam salat beliau. Bagi yang ingin memilih salah satu di antaranya, maka dia telah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ya. Bagi yang ingin ya membuat variasi di dalam bacaan doa iftitah tersebut, di satu salat terkadang membaca satu doa iftitah, kemudian salat yang lain membaca doa iftitah yang lain, maka ini dibenarkan. Bahkan ini telah melaksanakan ya petunjuk Nabi SAW lebih baik. Demikian. Namun apabila seseorang memilih salah satu di antaranya dari doa-doa iftitah ini yang sahih dari Nabi SAW, maka itu juga baik. Demikian. Maka jangan kita saling menyalahkan di dalam perkara yang telah datang dalil-dalil sahih tentangnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya.
Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosa TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum membatalkan sholat berjamaah tatkala mendapati saf dalam barisan sholatnya itu sempit. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khair wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahui bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk membatalkan amal ibadah kita yang sedang kita kerjakan bila tidak memiliki alasan syar'i untuk membatalkannya. Semua bentuk amal ibadah maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkannya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala secara umum berfirman di dalam surah Muhammad ayat 33. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sekaligus kita dilarang untuk membatalkan amal-amal kita yang kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, membatalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan maka tidaklah benar. Sempitnya saf barisan sholat tersebut bukanlah menjadi alasan untuk boleh dibatalkannya sholat, karena masih memiliki cara yang lain agar bisa mendapatkan kelapangan dalam sholat berjamaah. Seperti contohnya adalah menanti untuk terus mengikuti sholat berjamaah tersebut sampai masuk kepada rakaat berikutnya. Pada umumnya, dan ini yang kita dapatkan. Pada umumnya ini yang kita dapatkan. Kaum muslimin yang awam, mereka tidak begitu perhatian terhadap rapatnya saf. Sehingga ketika kita mendapatkan kesempitan di satu momen rakaat, maka potensi besar untuk bisa mendapatkan kelapangan di rakaat berikutnya. Maka bersabar ketika itu, jangan dibatalkan.
Dan begitu juga ketika kita sholat bersama dengan jemaah kaum muslimin yang memahami tentang sunnah rapatnya saf. Terkadang di rakaat yang kedua atau di rakaat berikutnya mereka akan memposisikan dirinya dengan tepat sehingga berikutnya ya akan memberikan kelapangan bagi orang-orang yang merasakan kesempitan dalam posisi sholatnya. Demikian. Dan ini pernah saya alami ketika mendapatkan kesempitan, ya sempit begitu. Nah, ternyata didapatkan di rakaat berikutnya itu bisa mendapatkan kelapangan, ya karena ternyata masing-masing individu jamaah yang salat tersebut itu ternyata mengambil posisi yang sesuai. Demikian, ya. Lebih-lebih adalah orang yang di kanan dan kiri kita yang juga merasakan kesempitan itu. Dia juga akan mengambil posisi ya renggang. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jika tidak memungkinkan juga, ternyata memang betul-betul sempit, tidak bisa untuk mendapatkan kelapangan dalam sholat tersebut karena begitu sempit, sulit untuk bisa bergerak, maka tidak perlu untuk membatalkan sholat, namun silahkan mundur ke belakang, bergerak ke belakang, mengambil posisi saf yang di belakangnya. Demikian, tidak perlu membatalkan sholatnya. Karena Nabi SAW juga pernah bergerak di dalam sholatnya tatkala memang ada kebutuhan, seperti tatkala Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengucapkan salam dari luar rumah ingin masuk ke dalam rumah. Ketika itu Rasulullah sholat menghadap ke arah pintu yang ke arah kiblat. Demikian. Lalu Rasulullah bergerak sembari membukakan pintu, lalu beliau kembali sholat, melanjutkan sholat. Demikian. Begitu juga Rasulullah pernah bergerak, ya, bergerak ke arah depan mendekati dinding agar tidak dilewati oleh kambing. Nah seperti itu. Jadi dibolehkan bergerak itu ketika dibutuhkan tanpa harus membatalkan sholat. Karena sesungguhnya membatalkan sholat ini terlarang secara umum dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Surah Muhammad ayat 33. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan pencerahan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدنا سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah, ada saudara kita yang menanyakan kepada kita tentang hukum mengundi sebelum melakukan sesuatu seperti undian tersebut dilakukan dengan koin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dan kebaikan sekaligus menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahui bahwasanya mengundi secara zatnya adalah boleh. Zat mengundi secara zatnya adalah boleh. Namun perlu kita rinci, sesungguhnya mengundi itu ada dua bentuknya. Pertama adalah melakukan undian untuk menetapkan hak atau untuk memilih hak.
di antara orang-orang yang memiliki hak. Hanya saja ketika itu memiliki kesamaan hak di satu waktu. Sehingga untuk memilih, untuk didahulukan haknya, maka dilakukan qur'ah, yaitu undian yang disebut secara syar'i dengan qur'ah. Demikian. Maka hukum undian seperti ini adalah dibolehkan. Bahkan ini adalah bentuk keadilan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya surah Ali Imran ayat 44 mengkabarkan tentang orang-orang yang melakukan undian untuk mengurus Maryam, membiayai Maryam, membiayai dan mengurus Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 44, tidaklah engkau dahulu berada di sisi mereka tatkala mereka itu melemparkan pena-pena mereka. Siapakah di antara mereka yang menanggung Maryam, yaitu mengurusi dan membiayai Maryam. Demikian. Lalu ternyata keluarlah pemenangnya yang menjadi hak untuk mengurusi Maryam adalah Zakaria alaihi salam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis juga ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan undian sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, begitu juga Ibnu Majah dan yang lainnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu." Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin safar, maka beliau melakukan undian di antara istri-istri beliau. Karena tentunya semua istri beliau punya hak untuk pergi bersama beliau. Hanya saja beliau tidak mampu untuk membawa keseluruhannya. Tentunya itu merepotkan. Karena keseluruhannya punya hak, maka Rasulullah ingin melakukan undian, menentukan hak yang paling berhak agar bisa berangkat bersama beliau. Fa ayyuhunna kharaja sahmuha, maka siapa saja di antara istri-istri beliau yang keluar bahagiannya, namanya, haknya, kharaja biha ma'ahu, maka akan keluar Rasulullah SAW bersama istri beliau. Demikian. Jadi keluar bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi qur'ah atau melakukan undian untuk hal-hal yang dibolehkan seperti ini, maka hukumnya adalah boleh. Bahkan ini adalah cara yang adil. Ingat, yaitu melakukan undian untuk menetapkan atau memilih siapa yang berhak di antara orang-orang yang memiliki hak yang sama. Demikian. Sementara undian-undian yang diberlakukan atau yang dibuat dalam hal-hal yang hukum asalnya adalah haram, seperti dalam judi
atau untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan seperti melakukan undian yang kalah maka dia akan minum minuman keras atau melakukan kezaliman kepada pihak lain dan seterusnya. Itu pada hal-hal yang hukum asalnya adalah haram, maka tentunya diharamkan pula. Karena sesungguhnya sebuah hal yang hukum asalnya boleh namun digunakan untuk tujuan menjadi sarana untuk hal-hal yang diharamkan, maka dia pun berhukum seperti tujuannya. Para ulama menyebutkan satu kaidah yang umum. Al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya. Bila tujuan dari sesuatu tersebut adalah perkara yang diharamkan, maka sarananya pun berhukum haram pula. Bila qur'ah, yaitu undian ini digunakan untuk perkara-perkara yang haram, maka jadilah undian itu haram pula. Adapun memilih yang paling terbaik di antara dua hal, maka bukanlah dengan melakukan undian. Akan tetapi disyariatkan bagi kita untuk melakukan istikharah, yaitu sholat 2 rakaat terlebih dahulu yang hukumnya sunat, lalu berdoa dengan doa istikharah. Istikharah adalah meminta kepada Allah untuk diberikan pilihan yang terbaik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna as-surata minal Qur'ani." Dahulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami melakukan istikharah dalam setiap urusan, dalam semua urusan. Sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Quran. Qala Rasulullah SAW, lalu beliau menyebutkan sabda Rasulullah SAW, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridati thumma liyaqul." Apabila salah seorang di antara kalian memiliki tekad terhadap satu perkara, maka hendaklah dia melakukan sholat 2 rakaat yang tidak wajib. Lalu hendaklah dia membaca dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw ajilihi wa ajlihi faqadurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw ajlihi wa ajlihi fasrifu anni wasrifni anhu wa qadur li al khair haitsu kana thumma ardini bih. Kemudian Rasul mengatakan wa yusammi hajatahu, dan dia menyebutkan kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Hadis riwayat Bukhari. Demikian. Jadi tidak disyariatkan melakukan qur'ah, yaitu undian untuk memilih yang terbaik di antara dua perkara. Namun disyariatkan untuk melakukan sholat istikharah, lalu berdoa dengan doa istikharah. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan.
Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.